Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Eri dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 4, materi konstitusi dan norma di masyarakat, bab 2, pada kurikulum Merdeka. Kegiatan yang biasa kita lihat dalam kegiatan sehari-hari seperti gambar berikut ini. Dan ini sering sekali kita lihat. Pada hari ini, peserta didik kelas 4 SDN Sukamaju kembali akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bu Ika telah berada di ruang kelas. Begitu juga dengan para peserta didiknya. Semuanya telah siap untuk belajar dan mendengarkan penjelasan dari Bu Ika. Pada pertemuan kali ini, Bu Ika akan mengajak seluruh peserta didik kelas 4 untuk mengenal norma-norma yang berlaku di masyarakat. Para peserta didik pun sangat penasaran. Mereka ingin segera tahu apa yang dimaksud norma. Rasa penasaran mereka sangat besar, bahkan ada di antara mereka yang langsung mengajukan pertanyaan. Nanda menanyakan arti norma, sedangkan Reva menanyakan jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Bu Ika sangat memahami kondisi para peserta didiknya tersebut. Bu Ika langsung mengobati rasa penasaran peserta didiknya dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami peserta didiknya. Para peserta didik sangat antusias mendengarkan penjelasan Bu Ika. Norma adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Apakah norma sama dengan peraturan? Jawabannya tidak sama. Peraturan mempunyai arti yang lebih luas. Peraturan itu adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan kita. Biasanya, peraturan itu tertulis dan bagi yang melanggar ada sanksinya atau hukumannya. Misalnya, peraturan lalu lintas. Biasanya, peraturan lalu lintas itu tertulis. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksinya bisa berupa teguran, hukuman, kurungan, atau denda. Sanksi yang berupa denda atau hukuman, kurungan diputuskan setelah diproses di pengadilan. Pengadilan adalah tempat untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Norma merupakan ukuran perilaku baik atau buruk, dan pantas atau tidak pantas. Biasanya, norma itu disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut warga. Norma disebut juga sebagai peraturan yang tidak tertulis. Misalnya, kewajiban menghormati orang tua. Anak yang menghormati orang tua berarti dia telah mematuhi norma yang berlaku. Nah, itulah bedanya antara norma dan peraturan.
Norma memiliki dua macam isi, yaitu perintah dan larangan. Perintah adalah perangkat aturan yang mengharuskan seseorang atau masyarakat untuk melakukan hal-hal tertentu karena akan mendatangkan akibat-akibat yang dipandang baik. Contohnya, menghormati orang tua, menjenguk teman sakit, dan lain-lainnya. Larangan adalah perangkat yang mengharuskan seseorang atau masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal tertentu karena akan mendatangkan akibat-akibat yang dipandang buruk. Contoh, tidak boleh mengambil barang orang lain, tidak boleh berkata tidak sopan, dan lain-lainnya. Bentuk-bentuk norma. Norma yang berlaku di masyarakat dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contoh norma agama diantaranya adalah kewajiban untuk beribadah bagi umatnya. Seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan nanti dalam kehidupan di akhirat. Norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan sifatnya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan atau merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Contoh norma kesusilaan seperti kewajiban untuk berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Orang yang tidak berkata jujur atau suka berbohong akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah di dalam hatinya. Norma kesopanan yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan sifatnya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Norma hukum yaitu aturan yang dibuat dan diterapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum sifatnya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Biasanya berbentuk hukuman penjara dan denda. Contoh norma hukum seperti larangan untuk membunuh orang lain,
Setiap orang yang melakukan pembunuhan, maka dia akan dihukum penjara yang lamanya sesuai yang ditentukan oleh hakim di pengadilan. Norma-norma yang disebutkan di atas harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dengan mematuhi norma-norma, maka kehidupan masyarakat menjadi harmonis, saling menghormati, saling menghargai, dan tolong-menolong antar sesama manusia. Demikian materi norma untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.